sama suami kelihatan aku kunti, katanya Nah keentepan. itu gimana bisa suami kok bilangnya itu ngeliat kunti gitu, padahal istri sendiri itu gimana sih? Kan Bisa gitu? matanya merah ya, dia langsung pas ngeliat aku, buat sukas. Pokoknya yang takut cuma yang sawan lah. Ini Sok. dia lari, begini aja ya, Gimana, lari. gimana? Aku sambil ngeliat aku, kata aku kan bangun, tarik Iya. kakinya ya. Berarti lari di tempat gitu ya? Lari di tempat nggak nepi-nepi, orangnya di dinya mani kusian. Ya mungkin ke-7 atau ke-6. Ngedenger suaranya juga aku mah sering kunti. 3 Nah, kali suaranya. suara kayak gimana teh? Suaranya kayak gini nih. Gitu. Halo, assalamualaikum semuanya, jumpa lagi dengan video saya. Dan kali ini saya akan berkunjung ke rumah yang boleh dibilang dekat banget dengan area kuburan, teman. Kebetulan di sana ada beberapa konten kreator yang sedang melakukan ini ya, podcast dengan pemilik rumah yang dekat banget dengan area kuburan ini, teman-teman. Dan kebetulan keluarga ini, Teh ini namanya adalah Teh Tuti, pernah mengalami hal-hal aneh, hal-hal ganjil sekitar rumahnya, teman-teman. Kebetulan di sana ada satu pohon tuh, pohon besar banget, namanya pohon bungbulang kalau nggak salah ya. Di sana Teh Tuti katanya pernah melihat sosok kuntilanak, teman-teman, di pohon itu ya, pohon besar itu. Dan sosok kuntilanak itu katanya pernah menakut-nakuti Teh Tuti ini ketika sedang menguburkan. Kebetulan Teh Tuti punya semacam kucing angora yang meninggal secara misterius sehingga dikuburkan di dekat rumahnya, di pinggir, teman-teman. Dan ketika menguburkan itu, sang suami pernah melihat sosok pocong yang ternyata itu istrinya sendiri ya. Ya gitu, teman-teman, karena ada suara-suara gitu. Jadi suami mengira bahwa istrinya adalah seorang kuntilanak gitu, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ngobrol aja bersama Teh Tuti ini yang kebetulan sudah ada di luar, dan tadi saya sempat ngobrol juga, dan Teh Tutinya mempersilahkan untuk sekedar berbincang-bincang pengalaman di sekitar rumahnya ini yang pernah bertemu sosok-sosok aneh, sosok kuntilanak di sekitar rumah, terutama di pohon yang besar itu, kan. Oke, kita langsung aja menuju ke rumahnya. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa kreator. Kreator, jangan sosok nanti menakutkan. Ada Kang Hakim, ada Anajar, dan Teh Nenden. Kebetulan yang akan saya wawancarai adalah Teh Tuti ya namanya ya. Nah, kebetulan Teh Tutinya ada di samping rumahnya, teman-teman. Kita langsung aja menuju ke rumahnya. Kita pengen tahu sosok kuntilanak seperti apa gitu. Kebetulan untuk sosoknya katanya di pohon tuh, pohon apa namanya? Pohon bungbulang. Bungbulang. Nah, oke, selamat pagi, selamat siang Teteh. Pagi, siang, Malam. malam. Nah, Teteh boleh minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Boleh, alhamdulillah dibolehkan. Nah, kebetulan saya dari jauh sana ya, penasaran banget sama cerita Teh Tuti. Dari informasi katanya pernah melihat sosok kuntilanak gitu. Pada kunti. Wah, udah mulai. Tadinya kuntilanak berubah wujud jadi manusia, inilah seperti ini jadinya. Nah, juga dari informasi katanya, teman-teman ya, katanya Teh Tuti ini pernah dikatakan sosok kuntilanak oleh suaminya sendiri, katanya begitu. Tempelan katanya. Oke, sebelum ini biar teman-teman tahu ya, sebutkan dulu identitas, maksudnya nama gitu. Nama usia. Nama aku masih Tuti, asli sini. Nama Teh Tuti asli. Asli kampung sini, Umurnya Wanta. sabaraha Teh? 35. Umurnya 35. Ini dari umur berapa Teh tinggal di dekat Dari kuburan ini? orok-orok sebelum rumah ini, sebelum panggung, masih panggung. Berarti dari lahir udah di sini. Lahir di kuburan ya. Lahirnya di atas udah kuburan deket. apa di rumah? Ya di rumah atuh. Entar kalau di kuburan mah mau mati di kubur. Gitu ya. Oke, Teh Tuti, kita langsung aja ke pembahasan. Katanya Teh Tuti ini pernah mengalami hal-hal aneh, hal-hal ganjil di sekitar rumah ini.
boleh diceritakan hal-hal aneh apa aja gitu Teh Tuti? Ya banyak. Banyak. Pribadi aku mah gitu, yang pengalaman aku mah. Satu-satu aja dulu nanti biar ini. Yang lagi mandi. Lagi mandi itu gimana? Kan kalau mandi suka malam ya, jam 10, jam 11-an. Mandinya suka malam. Kalau siang nggak mandi? Mandi tapi nggak ngeliat. Kalau malam mah ada ngeliat di pohon jati ya. Pohon jati. Pohon jati atas kamar mandi. Coba lihat sini. Nah, kamar mandinya di luar. Mbak, kamar mandinya di luar. Nah, itu tuh kamar mandi. Nah, kalau mau lihat berarti kalau mandi malam-malam pasti keluar ya? Keluar di Karena luar. di dalam nggak ada kamar mandi. Di luar. Jadi ke atas kelihatan pohon gitu. Pohon jati. Itu gimana Teh? Nah, lagi mandi ada kelihatan ucang-ucangan gitu ya. Ucang-ucang. Itu sosok apa Teh? Kunti meren. Kunti. Tapi nggak kelihatan muka nama. Mukanya nggak kelihatan. Itu gimana katanya reaksi teteh setelah melihat? Ya takut ada namanya normal kan ya lihat setan. Itu umur takut. berapa itu? Sekarang. Oh, sekarang ini. Tahun-tahun ini yang lihat. Kirain teh udah lama Ya, dulu lama waktu juga. kecil. Enggak kecil mah. Oh, berarti Sekarang. kejadian-kejadian aneh itu sekarang ini ngeliatnya ya. gitu. Terus ucang-ucang gimana terus lanjut gitu? Ngeliat aja ucang-ucangan gitu. Teteh hampir lagi pojok, mandi. Lagi mandi. Bulat. Ya enggak atuh. Katanya lagi telanjang. Ya lagi mandi mau kabur ya. Pertama mah kan takut juga. Mau kabur lagi tanggung mandi ya. Iya. Terus aku lihat lagi ke atas biar aku nggak takut gitu ya. Aku suka gini, au teriak-teriak gitu. Itu mah di kamar Teh, bukan di Ya kamar beda mandi. lagi itu mah di kamar mah Terus ya. Nah, aku kan mau kabur juga kan, tetap aja takut ya sama hantu. Tanggung tapi mandi biar nggak takut ya aku begitu teriak-teriak gitu. Terus kalau udah nyampe pintu, aku lari juga teriak-teriak sion. Baris telanjang. Ya enggak pakai anduk. Ih, lagi takut. Itu kuntinya ketakutan nggak ketika Teteh bilang gitu? Ya nggak tahu dia tahu ketawa atau gimana nggak tahu. Akunya juga lari udah mandi mah, aku juga takut. Teteh juga ikut takut. Ya takut lah. Kuntinya juga takut mungkin ya? Nggak Kaget. tahu dia malah ikutin atau gimana. Oh gitu. Coba dilihatin Teh, kamar mandinya di luar tuh di mana? Samping. Nah, Tuh, di luar. nah ini teman-teman, jadi Teh Tuti ini ketika akan mandi walaupun malam hari pasti di luar karena posisinya kamar mandinya di luar dan di sana ada pohon jati tuh. Banyak. Berarti sosok kuntinya di pohon jati itu Teh? Bukan yang udah ditebang yang di atas kamar mandi. Berarti udah ditebang ya pohon jati itu ya? Itu mah bukan, yang belakang mah. Punya kebona. Berarti deket dengan kamar mandi. Atasnya jadi mandi ngeliat ke atas gitu ngeliatin. Gitu ya. Jangan gitu tetangana. Oke, kita lanjut ke pengalaman mistis lain Teh. Tadi kan diintip Kunti ya ketika lagi mandi. Yang lain ada nggak Teh? Ya ada tuh, apalagi sama suami kelihatan aku Kunti katanya Nah keentepan. itu gimana bisa suami kok bilangnya itu ngeliat Kunti gitu, padahal istri sendiri itu gimana sih? Kan bisanya? aku punya kucing ya. Iya. Kucing aku hilang, kirain Iya. ada yang ngambil. Iya. Ternyata mati masuk ke dalam erak. Ketemu sama suami ya jam 10 malam ini kucing mati katanya gitu ya. Iya. Terus aku kubur, kata suami bilang gini ya, memang gak ada besok lagi ngubur kata dia gitu. Kata aku kan Karena berhubung sudah malam udah gitu malam. Terus aku terpaksa maksa gitu ya. Maksa malam-malam. Dia pacul ke tetangga. Cangkul. Terus aku kubur sendiri. Kubur sendiri. Sendiri. Di makam ini. Di makam sambil rambut aku nggak diikat kali, itu Kunti ngeliatin Ini kali. mah rambutnya ngarumbai gitu nya. Ngarumbai lama make daster orangnya. Tengah peuting sahan udah kan ngubur ucing kan orang we kieu. Di depan makam. Di depan makam di atas di depan rumah. Iya. Terus itu gimana? Hah? Pas mau sama suami, itu gimana? Ya belum. Nah aku udah ya kan aku pulang ke rumah ya, balik lagi. Terus tidur. Udah jam 2. Aku kan nggak tidur ya. Iya. Suami ngedengar aku katanya lagi ketawa Pak, Malik ke belakang apa enggak? Malik belakang. Suami lagi tidur ngarep ke ngebelakangi suami gitu ya. Suami nah suami ngebelakangin aku. ngebelakangi Teteh. Terus kedengaran suaminya aku ketawa katanya gitu. Pas ngelihatnya gini, nggak tahu dia pokoknya ketawa katanya aku ya. Dia ngemalik ke aku, ngeliat aku kaget sampai berdiri lari di situ aja gitu. Coba praktekin berdiri larinya gimana? Ya matanya merah ya. Dia langsung pas ngeliat aku, tas pokoknya yang takut cuma yang sawan lah. Terus dia lari begini aja ya. Lari. Aku sambil ngeliat aku, kata aku kan bangun, ditarik kakinya ya. Berarti lari di tempat gitu ya? Lari di tempat nggak
udah nepi-nepi orangnya di dinya maning kusieun. Ya mungkin saking shocknya ngeliat teteh gitu. Terus sama aku dipegang kakinya ya. Aku bangun pegang kaki kunaon atuh gitu ya. Kata dia ngeliatin aku. Begitu aja ketakutannya. Tangan aku kelepas ya. Dia nabrak lemari sama hordeng. Saking ketakutannya. Aku kan mikir kenapa lari gitu ya. Terus aku juga bangun ngejar dia juga. Mau ngejar, pintu aku kan gak ada kuncinya. Dia susah kali mau buka pintu sambil ngeliatin dulu gitu. Takut aku lari juga. Pas udah mau dekat pintunya terbuka. Terus dia ngeliat lagi ke aku, lari ke sana tuh ke mana? Ke makam. Ke ronda, tidur di ronda sama orang lain juga. Lagi ngeronda. Nah, aku kan ngejetan aja ya, maksudnya ngejetan ngelamun. Kenapa suami aku ngeliat aku begini gitu? Pas ini, aku penasaran lihat muka aku ya, dengerin. Jadi lihat cermin. Dengerin kenapa ya suami aku ngeliat aku ketakutan gitu ya. Nah, aku ngaca ngelok ke kaca. Ngelok teh begini. Muka aku rata, pokoknya jelek banget, hitam gitu ya. Emang ini lagi sekali hitam kan? Sekarang juga kan agak lumayan. Tapi ya kan kalau di kaca rata mukanya teh. Bukan muka aku. Bukan. Aku kan takut. Semacam sosok gitu. Ya, pokoknya bocok orang lah, serem lah gitu sion. Nah, aku kan sambil teriak ya. Ini tangan aku, punduk aku, rambut aku pada jucrung, apa jucrung? Pada merinding atau jucrung gitu sion. Angkat gitu rambutnya. Maning kusion. Nah, terus saking aku takutnya. uingnya. Saya. Terus aku sambil istighfarnya sebisa-bisa gitu baca ayat-ayat gitu sampai sawan, ayat kursi juga sampai lupa ujungnya akhirnya. Maning kusion. Pertama kan itu ya. Terus aku diam, udah agak mendingan ya. Terus aku nyamperin suami ya. Suruh pulang, ngapain tidur di sini? Kataku bangun pindah, kata dia diam aja ya. Terus nggak ditanyain dulu kenapa lari belum. Belum. Bangun pindah kataku gitu ya. Dia mau, tapi begini lihat aku ya. Begitu aja ya. Nah, dia mau pulang begini aja ke aku. Berarti jalan. Masih ketakutan kirain mau sampai rumah ya. Dia malah nunduk ke kursi ketakutan ke aku gitu. Dan senang takutnya. Nah, aku kan mikir ya. Kenapa ya? Aku kan pusing juga ya. Kataku anjing kenapa tuh si salaki sieun ku urang gitu nya. Aku juga kan marah emosi. Nggak ada masalah gitu. Lihat aku ketakutan kayak ngeliatin apaan aja. Karena aku belum tahu aku ketempelannya. Nah, aku kan pusing malah tidur. Udah pagi dia marah-marah ya. Kata saya jangan mandi malam-malam, kata dia gitu ya. Kamu ketempelan putih gila, kata gila itu jelek banget katanya gitu. Seminggu aku nggak dideketin, nggak begituan juga karena ketakutan. Ya mungkin masih trauma dengan melihat teteh yang begitu menyeramkan gitu ya teh. Kali. Nah, aku itu juga diakibatkan mandi tengah malam di luar. Jadi si teteh ketempelan sosok. Nah, terus aku bicara tersebut sama tetangga ya. Tetangga malah bilang begini, pantas mau dideketin Kunti juga mandi tengah malam. Kata tetangga semua orang juga udah pada tahu sikap aku. Jadi udah nggak aneh ngelihat yang begituan mah. Jadi kayak punya mata gitulah. Kayak semacam punya indera ketujuh atau keenam. Ngedengar suaranya juga aku mah sering Kunti. 3 kali suaranya. Suara kayak gimana teh? Suaranya kayak gini nih. Gitu. Pribadi aku itu jam mah. Berapa itu suara itu? Ya malam gitu. Tengah malam. Malam. Itu lama apa sebentar suara? Ya 3 kali doang udah. Tapi itu mah nggak ngeliatin wajahnya, nggak cuma suara doang itu mah. Kalau wujud mah tidak ada. Tidak ada, cuma suara. Cuma suara-suara aja. Terus setelah seminggu tidak ditanya, tidak. Nggak gitu-gitu. Nggak gitu-gitu sama suami. Nah, suami sadarnya setelah 1 minggu gitu. Sudah 1 minggu dia, tapi tetap aja dia ngomong bicara ya, jangan mandi tengah malam, tetap aja gitu harus harus ngedengar gitu. Kalau diomongin sama orang juga tetangga bilang begitu, jangan mandi tengah malam kan ada penyakit juga katanya ya. Terus kelihatan yang gitu-gitu, yang hantu-hantu. Nah, kalau tadi kan udah bilang suami melihat teteh seperti hantu. Nah, kejadian yang lain katanya di pohon ini ya teh? Itu mas sering itu pohon bumbulang. Apa namanya? Pohon bumbulang. Pohon bumbulang. Nah, itu mah nggak sengaja aku lagi video jam 9. Mau dibikinin TikTok ya. Gitu. Aku lagi beginian aja tapi lagi di video nggak kelihatan ya. Tapi setelah mau dilihat sama aku kelihatan mukanya rata gitu. Jadi hasilnya dilihat tuh ada sosok. Ya, gitu. Aku kan kaget tapi mau ini lagi hilang.
malah dihapus aja takut. Oh gitu ya. Dia boleh tahu ada kali bilangnya ada penghunina kali, saya nggak bilang dulu kali. Berarti pas disosok Itu Bung Bulang tuh yang ada ke sini. Tapi gitu. mukanya nggak ada. Tapi enggak mendekati teteh. Ya enggak tuh, akunya juga malah takutnya, sadarnya udah ngelihatnya. Oh gitu. Nggak bisa tidur mah tetap pertamanya. Jadi makin lama ya udah dideketin Kunti kayak berteman lah sekarang mah. Berarti semacam bersahabat dengan Kunti gitu. Enggak ganggu juga dianya, enggak gitu, cuma ngelihat doang. Ya sama sahabat nggak akan ganggu ya teh. Ya enggak lah. Enggak apa-apa, yang penting mah jangan ganggu masing-masing. Ya kan Ya dia. wajar kalau ngeliatin mah, namanya juga ya. Iya. Ada beda alam tapi suka ngeliatin itulah. Ya udah beda sama Beda. kita ya alamnya ya teh. Ya. Alam, tapi yang penting jangan ganggu lah Iya. Kalau masing-masing. sosok itu sering muncul apa hanya sewaktu-waktu teh? Sewaktu-waktu aku lagi ini kali, lagi pikirannya lagi begitu, gimana lagi begitu. Nah kalau yang lain teh, kejadian yang lain ada nggak? Ya nggak ada, cuma itu doang. Ai dulu mah suka nyuci ke Hulu Cai ya. Hulu Cai itu di mana? Hulu Jauh? Cai itu kan aku suka nyuci jauh. Jauh dari sini. Aja belum punya bak. Ah, Suka nyuci mah apa jalan. iya. Itu mah habis nyuci suka dituturin sama yang rambutnya panjang, dilihat ibu sama almarhum saya sampai Cewek sakit. apa cowok? Cewek. Cewek berarti Peri. masih. Peri kali. Oh peri. Peri yang penghuni sana. Peri. Cuma ngikutin apa? Ngikutin ke rumah katanya, ke dapur. Tapi aku mah nggak lihat. Tapi emak yang ngintip di dapur katanya. Rambutnya panjang sampai sakit mah aku. Oh. Aku yang sekarang kan udah meninggal almarhum ya. Tapi ada aku juga pada tahu benar. Iya. Itu Aku hanya mah ngikutin dari- aja sampai rumah, nggak ngapain. Nggak ngapain, nggak ganggu, tapi suami mah ketakutan aku dideketin gituan ya. Dia ngumpulin apa namanya, bawang putih, cabai merah di depan atas pintu. Iya. Quran di atas kepala aku ditaruhin apa namanya? Kalau orok teh apa itu? Kayak panglai. Apa ya sanglai itu? Panglai itu biar hantu nggak takut yang melahirkan jadi itu. semacam ini ya, Panglai. pengusir gitu ya. Pengusir. Ini pengusir hantu. Dari dulu kalau gituan mah, tapi biasa aja. Aku mah nggak Iya. pernah lihat itu mah Iya. gitu. Tuh. Mungkin pengalaman itu ya teh ya. Heeh. Kalau yang paling menakutkan itu ketika ketemu yang mana teh? Apa yang di kamar mandi, apa yang di pohon Bung Bulang, atau di mana? Iya, teh? dua-duanya takut. Pertama mah takut atuh. Takut. Gitu ya, takut. Namanya juga lihat hantu ya takut atuh. Jadi di sini sama siapa aja teh di rumah ini? Sama suami, sama anak, terus Tapi sendiri sekarang mah. sendiri sekarang? Maksudnya sendiri. Gua suami lagi bekerja. Nggak ada. Kalau anak emang kemana teh? Hah? Kalau anak udah punya anak belum? Udah punya anak? Ya udah atuh. Oh udah. Oh gitu ya. Di sini kalau malam teteh Heeh. bertiga atau sendiri? Sendiri. Oh udah suami lagi bekerja Kalau ya. kan suka pulang malam gitu Oh, sendiri. pulang malam gitu ya. Nah teh, Hah? Mana? misalkan nih di sini nih di area makam teteh ini ya, ada yang dikubur Ulah baru. nanya. Oh, ang kubur Dikubur baru mah baru. aman, nggak ada apa-apa. Oh nggak pernah datang ke rumah? Nggak ada Yang ketuk apa-apa. pintu ada nggak? Nggak ada itu mah. Nggak ada. Nggak Ya ada. barangkali ada sosok-sosok ketuk pintu ke rumah. Aman itu mah nggak ada. Aman, biarpun ada makam baru. Ada makam baru aman, nggak ada Aman. apa-apa. Nggak. Cuma yang hantu itu mah yang suka ngumpulin pohon ya banyak itu mah sosok-sosok mah. Berarti di sini di pohon ini sosok apa aja teh yang teteh tahu? Aku mah Kunti doang. Oh Kunti doang. Ya. Teman-temannya mah Kunti sekarang. Jadi teman-teman, teteh ini sudah bersahabat dengan. Udah nggak aneh deh gitu. Jadi nggak sian aneh. sekarang mah. Kalau pertama mah takut jantung juga mau copot. Ya, namanya juga ngelihat serem. Jadi kayak udah biasa ya teh ya di Iya sini. udah biasa. Udah bertemu sosok-sosok aneh itu udah seperti teman sendiri, sahabat sendiri ya teh gitu ya. Apalagi aku mah dilamar sama ada yang datang ke rumah ya, ujuk-ujuk datang ke sini ya dari Iya. Tasik. Yang nyari ituan tapi dia kayak peramal ya. Dia ujuk masuk aja ke rumah ya. Oh enggak permisi dulu. Ya permisi, Oh. tapi dia meleng aku gitu. Benar itu. Kayak di Terawang Di gitu. Terawang aku punya dideketin sama 3 orang katanya. Itu benar. Benarnya kan aku ngimpi terus ya. Yang putri-putri itu gitu ya 3 orang. Pasti pulang sama orang itu benar. Adek aku juga tahu tuh. Dia ngasih tahu namanya ya sama seperti aku di dalam mimpi. Oh sama. Sama, mana aku percaya nggak percaya, percayanya dia sama di dalam mimpi aku yang 3 itu bidadari. Oh, Kata gitu dia ya. gini, dideketin sama 3 orang katanya gitu ya. Iya. Tapi nggak ngeganggu, tapi dia senang sama kamu katanya gitu, gini-gini.
Bilang aku tampang aku kan kayak begini, kayak barang gaji lah, model berem, model kata kumanya. Tampangnya cantik gitu teh. Maksudnya tampang kieu, tapi hati nama katanya bersih, saya juga kagum katanya dia. Mana disukai sama yang 3 orang itu bidadari katanya. Iya. Si rambut kasih ya, sama Nyi Ningrum sama Nyi Seruni. Oh, Ya kalau si rambut kasih mah yang ngegege di sini nih, ada janda si rambut kasih. Di sini, di belakang apa itu di mana? di situ. Ada kisahnya kan si rambut kasih. Oh, di sekitar sini. Si janda si rambut kasih katanya. Kalau si Nyai Ningrum mah peri ya, peri yang ngegege di situ juga ini yang pohon. suka nganter ke sini. Bukan. Peri itu ini makhluk halus, Oh, peri iya. bidadari. Ah. Ya siluman ular gitulah meureun lah. Peri gitu yang ngegege di kebo itu tuh. Di mana namanya? Di Awi. Di Awi, Pohon awi di di situ, pohon kebon. bambu gitu ya. Tapi nggak ngeganggu. Pernah orang sini kesurupan juga sama Nyi Ningrum nah. Tapi datangnya ke aku terus. Terus Dalam mimpi. Oh, gitu. Terus si Siruni ya, Nyi Putih Siruni katanya sama. Nah, itu yang meleng ya orang Tasik ya, Mang Ono. Oh, bisa itu menerawang orang Tasik Peter. Oh, rada ngerti ya. Kata dia bilang masalahnya. begini sama aku. Lihat sekarang dia buka topi ya sambil sila kata begini. Lihat muka aku siapa yang ngomong katanya. Aku apa kata aku kan nggak tahu juga. Iya. Bari ketawa yang nggak tahu saha biasa juga tapi kelihatannya serem banget itu mamang itu ya. Jadi serem jadi gitulah pokoknya nama. Iya. Oh gitu biasa. Diramal sama dia. Sama siapa tadi? Mang Ono orang Tasik. Mang Ono orang Tasik, dia agak ngerti jadi Dia tahu bisa menerawang ngeramal. teteh Malahan gitu begini ini ya. katanya. Aku kalau udah 50-an kata udah tua ya, ketaikan mata batinnya kata gitu. Kata Mang Ononya, ya kata orang yang pinternya ketaikan terus bisa ngobatin yang sakit katanya gitu. Katanya. Kata aku mah percaya nggak percaya. Akan nemu batu akunya. Nemu batu apa teh? Di dalam bantal lagi bangun ada batu 3 tapi hilang 1 ya. Cuma ada 2 kirain bawa suami. Udah ada ini batangnya atau belum? Dengerin dulu ya. Ketemu batu kirain dapat suami. Aku nanya ini batu kamu atau kayak ginian ya? Kata dia bukan katanya. Nah aku taruh aja kata Mang Ono ya. Nanya gini kirain barang itu apa ya? Si teteh punya barang, kirain barang itu barang aku gitu ya. Aku kan nggak ngerti barang naon bang boga tuh kabeh ke awewe boga barang boga garang gitu ya. Kata dia bukan punya yang nemuin nggak gitu batunya barang. Oh ayah teh hanapeun kasur manggih baka dia nah sama dia dipelang gitu. Diterawang itu buat ngobatin katanya yang 3 bidadari itu tapi hilang 1. Oh ya yang hilang itu siapa teh? Nggak tahu Nyi Ningrum apa Nyi? Pokoknya kata dia Nyi rambut kasih, Nyi Ningrum, Siruni ya. Tapi yang hilangnya nggak tahu. Nggak tahu Nyi Ningrum apa Nyi rambut kasih. Hilang gitu. aja gitu tak, nggak hilang cuma ada 2 Sampai sekarang nggak ada. Sekarang mah ada 2 aku ini kata dia apa namanya bungkus pakai minyak wangi ya. Terus aku bungkus pakai boeh bekas emak meninggal boehnya. Bisa digunakan untuk apa aja batunya teh? Untuk nyobatin orang katanya, meleng gitu katanya. Kalau kata dianya. Iya. Bacaannya gimana kataku cuma bismillah doang kata dia gitu ya. Nanti juga dijabah sama Allah kata Mang Ono kalau ada yang mau minta apa namanya? Minta mau kesembuhan kata aku ngobatinan ya kata Mang Ono yang ngobatin yang sakit lah masa yang waras katanya sambil bercanda. Nah aku taunya dari situ percaya nggak percaya tapi percaya. Soalnya ilafatnya datang ke aku itu yang 3-nya. Lewat mimpi. Terus Mang Ono nggak tahu di mana ngomong begitu dianya yang pinternya langsung ngomong aja itu yang 3. Nah aku percaya itu mah. Iya percaya. Udah gitu aja. Oke deh. Mau lihat batu nak? Gak usah. Udah panjang banget nih ngobrolnya. Nanti camal lah camal kayak akangnya menek gering ke urang kayak diberi cai. Alim gering. Mendingan sehat teh. Alah Bogor kamu. Bercanda kan waduh. Siap. Awet muda. Siap, mohon. Jangan terlalu serius ya teh ya. Serius. Oke, teteh sudah banyak panjang lebar ngobrolnya. Terima kasih banget ya. Sama Teh Tuti ya, bener ya? Bener Teh Tuti. Teh Tuti umur 31 tahun. 35. 35. Dan hidup di sekitar area pemakamannya depan langsung. Jadi kalau tidur mah berarti kalau kucing dimakamkan di mana? Tuh hadapan baju. Oh, di sini kucingnya.
yang sempat dikatain Jam 10 kuntilanak nih. malam. Jam 10 malam. Ya. Juga mandinya di sini teman-teman, diintip oleh sosok Di atas, kunti juga, di kuntinya di atas, atas, tapi pohonnya udah tapi ditebang pohonnya yang- sudah yang ditebang. sering ngeliat. Oh Teh, makasih banget ya Teh ya. Ya. Udah berbincang-bincang, ngobrol banyak dan kasih waktunya ya. Oke teman-teman, itulah obrolan saya dengan Teh Tuti yang sering mengalami hal-hal aneh, hal ganjil, terutama di sekitar pohon ini melihat kuntilanak ya teman-teman. Pohon bungbulang. Pohon bungbulang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.